Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini setelah malam kita lalui dalam peristirahatan kita bersyukur kita boleh bangun dari tidur kita. Semua karena kemurahan Tuhan ya, kita bangun berarti masih hidup ya. Ada kehidupan, ada berkat Tuhan yang kita nikmati. Walaupun memang dalam perjalanan ke depan ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi, itulah kehidupan. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup ini. Nah, di dalam perjalanan hidup kita boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ya kita persembahkan hidup kita ya kepada Tuhan. Nah, ketika ada orang yang datang ke bait Allah beribadah dan mereka memberikan persembahannya kepada Tuhan, dan ada satu pribadi yang diberikan penghargaan oleh Tuhan ya, dan ketika dia melihat orang ini mempersembahkan persembahannya dan ternyata itu adalah persembahan yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Tuhan tidak pilih kasih ya, tidak. Tetapi ketika Tuhan melihat orang-orang yang memberi persembahan, Tuhan lihat adakah orang-orang ini memberi persembahan yang terbaik. Jadi kita belajar pagi hari ini supaya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, tidak hanya pada saat ibadah berupa persembahan uang, tidak, tapi hidup kita, hidup yang terbaik. Ya, pikiran kita, ya, tenaga kita, harta kita, semua yang terbaik kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Markus pasal 12, kita lihat Markus pasal 12, di ayat 41, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang terbaik itu yang bagaimana? Nah, ini penting kita belajar firman Tuhan. Kalau kita lihat dari kisah ini, pengalaman hidup seorang janda yang miskin, dari segi nilai jumlah uang nominalnya tentu sangatlah kecil, ya, sangat kecil dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberi dengan nominal yang besar. Dia hanya memasukkan 2 peser, 2 peser yaitu 1 duit. Ya, nilai yang sangat kecil sekali. Tetapi menarik adalah justru inilah pemberian yang terbaik. Inilah pemberian yang bernilai sangat besar. Nah, mengapa ini menjadi satu persembahan yang terbaik, persembahan yang paling besar dibandingkan dengan yang lain, padahal cuma 2 peser. 2 peser 1 duit. Nah, karena ternyata janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Ya, sementara yang dari kelimpahannya. Nah, inilah pemberian yang terbaik. Janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi uangnya nggak banyak, uangnya memang hanya segitu, tapi uang yang segitu itu dipersembahkannya. Nah, pertanyaannya, mengapa janda ini bisa memberi persembahan yang sedemikian besar? Ya, artinya bukan nominalnya, tetapi ini adalah persembahan ya apa yang ada pada dia, ya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya begini, sebenarnya uang itu sangat dia perlukan untuk mungkin beli makan,
Ya karena juga uangnya hanya tinggal segitu ya. Tapi karena dia mengerti, dia sedang datang kepada Tuhan, dia rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi dia siap untuk tidak memuaskan dirinya dengan uang yang ada padanya, tapi uang yang ada padanya dipersembahkan kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Dipersembahkan ke bait Allah. Dia berikan. Wow, ini keren ya. Oh, sementara yang lain bagaimana? Wah, wajar dong mereka kasih nilai besar nominalnya. Tapi sebenarnya persembahan itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di rumah masih lebih banyak lagi. Ya, kira-kira begini. Kita mempersembahkan ya. Jadi ada jemaat atau orang percaya atau Kristen atau kita punya uang. Waktu ibadah ini kita mau ibadah nih ya. Ya, kita punya uang hanya 5.000 saja. Hanya 5.000 kecil ya. Tapi waktu kita ibadah kita persembahkan yang 5.000 rupiah itu gitu. Sementara orang lain mempersembahkan ada yang 100.000, 200.000, ada yang 500.000. Ya, mungkin kita berkata, yang 500.000 lah yang besar. Tetapi sebenarnya bukan dia yang besar. Karena 500 juta masih ada di ATM. Ya. 100 juta masih ada di rumah. Jadi ini 500.000 itu hanya ya sebagian kecil dari apa yang dia punya. Ya. Bahkan tabungan di sana di sini di mana-mana masih ada. Memang secara nominal besar. Tetapi nilai persembahan itu di hadapan Tuhan itu sih kecil. Kenapa? Karena masih lebih banyak yang dia punya. Jadi persembahan tadi yang besar itu hanya ya kelimpahannya, boleh dikatakan sisanya itu. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan persembahan kita dari sisanya kita, wah ini kan nggak mendapatkan pujian dari Tuhan. Ya ini kan enggak apa-apa kita kasih, udah kasih aja lah sekian. Ya jadi kira-kira begini. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa persembahkan 1 juta persembahan itu bisa. Ya, kita toh masih punya. Nilai 1 juta besar ya. Dan kita pun siap memberikan. Tetapi kita sengaja, udahlah 100.000 aja lah. Ya lumayan yang 900.000 kan bisa kita gunakan untuk sana untuk sini. Padahal sebenarnya 1 juta ini kita persembahkan tidak ada masalah gitu, karena masih di rumah masih banyak juga kok. Tapi kita tidak siap, tidak rela memberikan 1 juta untuk pekerjaan Tuhan. Cukup 100.000. Nah, memang dibandingkan dengan orang yang ekonomi lemah, 100.000 besar. Kita lihat dia aja persembahannya cuma 5.000 kok. Kita 100.000, kita kan lebih hebat. Enggak. Kita yang mempersembahkan 100.000 yang semestinya bisa 1 juta, kita nggak lebih hebat dibandingkan dengan mereka yang mempersembahkan 5.000 rupiah. Justru yang 5.000 itu persembahannya yang terbesar. Kenapa? Karena dia memberi uang yang tinggal segitu aja. Ya, dia nggak bisa lagi bagi-bagi yang lain ya. Mau dipecah lagi nggak mungkin lagi ya. 5.000 sudah ya kasih saja. Ya, jadi memberi persembahan yang terbaik adalah ketika kita dapat memberi dari kekurangan kita, bukan dari kelimpahan. Nah, orang-orang kaya tadi memberi persembahan yang cukup besar. Dikatakan orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, tetapi bukan orang kaya ini yang dipuji oleh Tuhan. Ya, bukan ini persembahan yang terbaik. Mengapa? Karena mereka memberi dari kelimpahannya. Ya. Artinya begini, kalau dia itu mampu memberi 10 juta karena uangnya banyak, kenapa dia hanya 100.000? Uangnya kan banyak. Ya kalau dia kasih 10 juta, dia nggak langsung jatuh miskin. Karena masih banyak tabungannya gitu loh. Loh kok malah mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan cuma 100.000. Nah ini
hanya sisa-sisanya dikasih. Nah, persembahan ini adalah persembahan yang tidak memberi yang terbaik, bukan. Ya kan? Kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengerti bagaimana mempersembahkan yang terbaik. Tapi ada juga orang berkata begini, ini pikiran yang terbalik kalau menurut saya. Itu lihat, Alkitab kan sudah mencatat, bukan masalah jumlahnya, yang penting kan hati kita. Ya, janda miskin itu kan hanya sepeser duit kok, hanya sedikit tapi dipuji Tuhan. Jadi gak apa-apa, kecil pun persembahan kita, yang penting dengan hati yang tulus. Nah, persoalannya, mungkinkah kita hati yang tulus memberi persembahan yang kecil sementara di rumah masih banyak? Nah, kadang-kadang kita pakai alasan ini untuk membenarkan diri. Nah, janda miskin ini gak ada lagi di rumah punyanya, uangnya gak ada lagi. Maka dia dikatakan ini memberi dari kekurangan. Jadi betul, kita harus tulus mempersembahkan sesuatu. Kita harus ikhlas dengan sukacita. Nah, ketulusan kita memberi, sukacita kita memberi, ya, manakala kita bisa memberi dari kekurangan kita. Itu persembahan yang terbaik. Tuhan berkata kepada murid-murid itu, janda miskin itu memberi yang terbaik, persembahannya yang terbaik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, mungkin selama ini kita memberi persembahan di bait Allah, nilai nominalnya besar, tetapi belum tentu persembahan kita itu sudah yang terbaik. Kalau itu persembahan kita itu hanya sebagian kecil dari yang kita punya, kita beri, ya udahlah, kasih aja lah daripada enggak. Itu bukan persembahan yang terbaik. Jadi persembahan yang terbaik karena kita mengerti ini, kita beri kepada Tuhan, memberi dalam pekerjaan Allah, ke bait Allah. Jadi nilainya besar, wajar. Kenapa? Karena memang kita diberkati dengan berkat-berkat yang besar. Dan memang harus memberi dengan sukacita. Jadi kita mulai ubah paradigma kita tentang memberi kepada Tuhan. Jangan asal-asalan, jangan sekedar, ya, beri yang terbaik. Itu penting sekali. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan prinsipnya jelas, pemberian itu kepada Tuhan, ya, pemberian kepada Tuhan, bukan kepada Pak Pendeta, Ibu Pendeta, pengerja, bukan. Pemberian kita, persembahan kita kepada Tuhan. Ya, nanti pengelolaannya diatur oleh gereja tentunya, ya, untuk kebutuhan ini dan itu segala macam. Tetapi yang penting adalah ketika kita memberi, ya, ke persembahan kita di bait Allah, beri yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik. Nah, janda miskin ini luar biasa. Dia punya uang sedikit sekali. Dari kekurangannya, seringkali kita berkata begini, ya, gak usah terlalu besar lah persembahan, kita mau butuh itu, butuh ini, udahlah kasih sedikit saja lah, yang penting kita persembahan. Nah, itu keliru, ya, itu keliru. Nah, prinsipnya di sini memang kita memberi yang terbaik, ya, bukan memberi dari sisa-sisa kita. Nah, jelas gambarannya tadi saya katakan, kita bisa memberi 1 juta, bisa memberi 1 juta loh, artinya kita diberkati Tuhan, ada uang itu, ya. Kenapa kita sengaja cari hanya 10.000 gitu loh? Wah, ini jauh banget ya. 1 juta kita persembahkan, tidak ada masalah sama kita. Kita mau diberkati Tuhan. Tetapi kenapa kita hanya kasih 10.000? Ya udahlah, sekedar kasih aja lah, udahlah. Wah, jadi jangan kita memberi ini pengalamannya kalau kita lihat waktu kita misalnya naik kendaraan, di lampu merah, terus ada pengamen, ya, main gitar, udah kasih aja, udah cari-cari recehan. Nah, ya, jadi udah kasih, yang penting aman kita kasih. Nah, memberi itu kan kita nggak tulus juga, ya, pokoknya asal sekedar, kemudian dia pergi, tidak mengganggu kita, kira-kira seperti itu. Wah, memberi kepada Tuhan tidak seperti itu dong. Ya, tidak seperti yang pokoknya orang melihat saya beri, aman deh, orang-orang nggak ngomongin saya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita memberi
yang terbaik. Sekali lagi, bukan mengenai nominalnya berapa besar, tetapi adakah persembahan yang kita beri itu dari kekurangan kita, bukan dari kelimpahan kita, bukan sisa-sisa, bukan kelebihan Anda. Artinya begini, satu contoh, kita dapat keuangan 1 bulan, gaji kita sekian. Nah, kita atur kebutuhan kita, kan perlu juga ya, ada kebutuhan kita atur. Kemudian jangan lupa siapkan juga persembahan kita yang terbaik. Ya, disisihkan ini tiap minggu ibadah saya harus bisa memberikan segini. Ya, jadi diatur bukan karena lebih-lebih uang kita kemudian kita gampang enggak. Ini masalahnya uang kita juga pas-pasan ya. Tapi justru dengan pas-pasan itu kita masih memberi yang terbaik. Wah, ini adalah persembahan yang terbaik. Amin. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan yang terbaik sebenarnya ini konteksnya ketika ada seorang yang datang ke bait Allah dan ada peti persembahan dan dia beri seluruh hidupnya. Nah, berbicara tentang persembahan kepada Allah tidak hanya berbicara tentang persembahan dalam bentuk uang, tapi hidup kita, pikiran kita, tenaga kita. Ya, apakah kita sudah persembahkan untuk kemuliaan Tuhan yang terbaik? Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi persembahan kita adalah bukan hanya berupa dana, uang itu, tapi hidup ini. Dimanapun kita, ya, hidup ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Nah, kita harus jadi saksi Tuhan. Kita harus mempertontonkan hidup yang berkualitas, yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Ya, hidup yang benar, yang kudus, itu adalah persembahan ya yang terbaik. Jadi seluruh hidup kita, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi seluruh keberadaan hidup ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Mari persembahkan yang terbaik, hidup yang terbaik. Dan masalah seperti yang di dalam kebenaran firman ini, ya, masalah keuangan juga tentu kita beri yang terbaik. Ada orang berkata begini, yang penting hidup kita persembahan yang terbaik. Nah, bagaimana mungkin kita berkata persembahan hidup yang terbaik sementara keuangan kita saja, ya, kita nggak rela memberi nilai yang lebih besar padahal kita punya, ya, hanya sekedar. Itu bukan yang terbaik. Ya, jadi yang terbaik apa saja? Tenaga kita untuk siap melayani, pikiran kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, kita siapkan. Ya, keuangan kita, waktu. Jadi waktu bukan sisa-sisa, tapi waktu yang terbaik. Ada waktu khusus masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, waktu yang terbaik bersekutu dengan Allah. Waktu yang terbaik membaca merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya sisa-sisa saja. Oh ya, kalau ada waktu, tidak. Tetapi saya mau mengkhususkan waktu saya. Sebelum melakukan segala kegiatan yang lain, saya datang dulu di kaki Tuhan. Saya mau beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Saya mau membaca firman-Nya. Kiranya kebenaran firman ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Hidup kita ini haruslah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat kita, ya, Tuhan mau berkata, itu loh anakku yang persembahannya sungguh baik, amat baik. Dia memberi yang terbaik bagiku. Nah, kira-kira itu kerinduan kita. Tuhan mau mengatakan seperti itu, ya. Itu loh anakku, dia persembahkan hidupnya yang terbaik. Wow, puji Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan diamati oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan menarik diberikan penilaian oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Kita naikkan